Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton YouTube yang berbahagia. Pertemuan kita kali ini membahas tentang harta di Minangkabau. Harta adalah segala sesuatu yang berupa benda atau bukan benda yang dimiliki seseorang atau kaum. Harta berupa benda dapat kita ketahui rumah, emas, tanah, ladang, dan sebagainya. Sementara harta yang tidak berbentuk yaitu sako, atau bisa juga adalah nama baik keluarga, itu bentuk harta yang tidak berwujud. Sedangkan Minangkabau merupakan salah satu etnik yang ada di negeri kita yang bersifat unik. Unik karena Minangkabau menganut sistem garis keturunan pada garis ibu, atau yang dikenal dengan sistem matrilineal. Baiklah, penonton, harta bagi seorang Minangkabau ada 4 jenis. Pertama, harta pusaka tinggi atau dikenal dengan sebutan pusako tinggi. Adalah harta yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, yang pemilik semula sudah tidak diketahui karena sudah terlalu lama, tetapi sumber dan asalnya dapat dijelaskan. Dari harta pusaka tinggi atau harta pusaka tinggi adalah kaum atau anggota persukuan, jadi sifatnya berserikat. Harta kedua yaitu harta pusaka rendah, ialah yang diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemilik awal masih jelas dan belum lama. Nah, pemilik dari harta pusaka rendah atau pusaka randa itu juga dimiliki oleh kaum atau anggota persukuan, sifatnya juga berserikat. 2 jenis harta inilah secara penurunannya adalah menurut garis keturunan ibu, secara hukum adat yaitu ke anak yang perempuan. Kemudian ada harta pencarian. Harta pencarian atau sering disebut orang dengan harta gonogini, yaitu harta yang diperoleh dengan jalan berusaha dalam berumah tangga. Pemilik dari harta ini sudah pasti suami dan istri. Apabila salah seorang yang meninggal atau pewarisan dari harta pencarian ini, menurut hukum Islam yang dikenal dengan cara ilmu faraid, tidak menurut adat, disitulah letak perpautan adai basani syarat basani kitabullah. Harta pusaka tinggi dan rendah yang sudah tidak bisa diusut pemilik awalnya pada pusaka tinggi dan pusaka rendah yang masih jelas, tapi yang namanya harta pusaka dalam garis kekerabatan matrilineal, maka itu menurut hukum adat. Kemudian harta yang keempat dikenal dengan harta sorang atau harta seorang.
seorang atau harta surang ialah harta yang dimiliki oleh individu secara sah. Kepemilikannya bisa diperoleh dari pencarian semasa lajang atau diterima dari pemberian orang atau hibah. Nah, harta sorang di Minangkabau, apabila seseorang anak bujang akan berumah tangga, maka harta sorang ini tinggal pada rumah orang tuanya. Dia tidak bisa membawa harta ini ke rumah istrinya. Dia bisa mempergunakan, kalau dia baru berumah tangga, mungkin sekedar bekalnya saja sampai dia melakukan suatu kegiatan usaha di berumah tangga. Nah, kalaulah dia sempat dalam perjalanan kehidupan dia pahit, dia tidak bisa serta-merta meminta pada orang tuanya, "Ma, mana hartaku sewaktu bujang?" Dia hanya bisa dengan jalan meminjam. "Ma, pinjam saya harta yang dulu saya miliki sewaktu bujang." Nah, dengan jalan itulah dia bisa memakai harta sorang. Dan mengapa tinggal ke rumah orang tuanya atau di rumah orang tuanya? Harta tersebut, itulah bentuk pemberian yang mungkin sebagai bentuk pengabdiannya kepada orang tua. Tetapi dia bisa memakai dengan jalan meminjam. Kita cukupkan uraian kita sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.